Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyan Wijaya, NIM 19213-2011. Untuk pada kesempatan ini saya mau ngebahas soal kedudukan kritik seni dalam seni rupa kontemporer di Indonesia. Nah, biar pembahasannya enggak terlalu ngawang-ngawang, saya pakai satu studi kasus dari jurnal yang berjudul Matinya Kritik Seni Rupa Indonesia, Matinya Budaya Seni Rupa Indonesia, karya Tri Aru Wiratno. Jurnal ini terbit di Natar tahun 2022. Judulnya sendiri udah cukup provokatif karena secara langsung mempertanyakan apakah kritik seni di Indonesia itu masih hidup atau justru sudah mati. Nah, untuk latar belakang, kalau kita lihat kondisi seni rupa kontemporer di Indonesia sekarang, sebenarnya perkembangannya cukup pesat ya. Pameran ada di mana-mana, seniman makin banyak, galeri dan institusi seni juga terus tumbuh. Tapi menurut Tri Aru Wiratno, perkembangan itu tidak dibarengi dengan budaya yang kuat. Kritik seni yang dulu hidup di media cetak dan ruang publik sekarang justru semakin jarang nih muncul dan tergeser oleh kepentingan kuratorial, intuisi dan juga pasar seni. Untuk posisi kritik seni, nah di sini menurut Tri Aru Wiratno, kritik seni berada di posisi marginal, terus tidak lagi menjadi pengimbang karya, terus lebih hidup di ruangan akademik. Nah, dalam artikel ini, posisi kritik seni digambarkan sebagai sesuatu yang berada di pinggiran medan seni rupa. Kritik seni tidak lagi menjadi pengimbang antar karya seniman dan budaya. Publik. Bahkan kritik seni lebih sering muncul di ruang akademik seperti jurnal atau kampus, bukan sebagai wacana yang hidup di masyarakat luas. Akibatnya, kritik seni kehilangan perannya nih sebagai alat kontrol kualitas dan refleksi dalam dunia seni rupa kontemporer. Nah, sekarang kita masuk ke peran dan fungsi kritik seni. Padahal kalau kita bicara idealnya, kritik seni punya peran yang cukup penting. Kritik seni seharusnya menjadi jembatan antara seniman dan publik, membantu masyarakat memahami karya seni secara lebih dalam, bukan cuma secara visual tapi juga dari konteks dan gagasan. Selain itu, kritik seni juga punya fungsi edukatif, evaluatif, dan diskursif, yaitu membuka ruang dialog dan refleksi. Namun, menurut penulis, fungsi-fungsi ini justru melemah karena kritik seni tidak lagi diberi ruang yang bebas dan independen. Oke, kita masuk ke pembahas berikutnya. Nah, di sini penting nih buat membedakan kritik seni dengan pendekatan ilmu lain. Misalnya, sejarah seni yang fokus ke kronologi, sosiologi seni yang melihat relasi sosial, atau antropologi seni yang membahas budaya. Kritik seni berbeda karena fokus pada penilaian dan pemaknaan karya. Kritik seni berada di antara teori dan pengalaman estetis sehingga perannya cukup krusial dalam membangun wacana seni rupa. Nah, jadi kenapa di sini kritik seni penilaian dan tafsir karya, sejarah seni termasuk kronologi, sosiologi seni, relasi sosial,
antropologi seni, itu budaya, semiotika, tanda dan simbol. Untuk opini pribadi, secara pribadi saya setuju dengan pendapat Tri Aruwiranto bahwa kritik seni di Indonesia memang mengalami pelemahan, terutama di ruang publik. Banyak tulisan seni yang hari ini lebih mungkin bersifat promosi dibandingkan kritik yang benar-benar kritis dan argumentatif. Tapi di sisi lain, saya juga melihat bahwa kritik seni ini sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Kritik seni justru memulai berpindah ke ruang-ruang alternatif seperti media digital, media sosial, mungkin bisa jadi diskusi daring dan komunitas independen. Jadi bisa dibilang kritik seni hari ini lebih mengalami pergeseran, mungkin sedikit pergeseran medium daripada benar-benar menghilang gitu. Untuk kesimpulan, jadi di sini saya udah nulis poin-poinnya ya. Ya bisa disimpulkan bahwa kritik seni tetap memiliki peran yang penting dalam seni rupa kontemporer di Indonesia. Tanpa kritik seni rupa berisiko kehilangan ruang refleksi atau dialog. Nah, kan di situ ada tanpa kritik seni kehilangan refleksi. Tantangan kedepannya adalah bagaimana menghidupkan kembali kritik seni agar tetap relevan, terbuka, mampu menjangkau publik yang lebih luas sesuai dengan konteks seni rupa kontemporer. Begitu. Baiklah, mungkin ini pembahasan di dalam video ini. Semoga mengerti apa yang saya sampaikan mengenai kedudukan kritik seni dalam seni rupa kontemporer. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Salam dari saya. Semoga sehat selalu.